استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واسال على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Setelah kita membicarakan pada minggu kemarin, pertama, pekerjaan yang harus kita kerjakan itu kita ahli dalam mengerjakannya. Yang kedua, pekerjaan yang akan kita kerjakan kita hobi dan suka mengerjakannya. Ketiga, pekerjaan yang akan kita kerjakan tidak menyebabkan kita tertinggal kewajiban-kewajiban agama. Keempat, perjalanan waktu mungkin sebulan atau 2 bulan terlihat ada ujung, ada laba yang didapat. Pertanda pekerjaan yang kita kerjakan itu ada berkah, ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun setelah kita ada keahlian dan kita suka dengan apa yang kita kerjakan itu dan tidak menyebabkan kita tertinggal kewajiban, serta ada laba yang kita dapat dari usaha yang kita lakukan, yang penting adalah modalnya halal. Modal usaha kita itu halal. Jangan sampai kalau udah menang main judi dimodalkan untuk usaha, atau mungkin merampok, mencuntan, mencuri, maka duit masjid nang diambil, ngambil berkat guru aja. Kalau pindah berujung juga berjualan, ini mencuri. Atau minjam uang berbunga, utang 1 juta, bayarnya 1,5 juta, dimodalkan untuk usaha, itu udah modalnya aja nggak benar, modalnya aja nggak betul. Yang penting halal, biar modal itu ya 3 M misalnya, ya sana, yang penting halal, yang penting halal. Ini langkah pertama. Orang yang telah diberi ilmu, orang yang telah diberi jawaban yang benar, bahwa yang dicari itu thalabul halal. Yang dicari itu halal, bukan kaya. Kita yang kita cari itu yang halal, bukan kaya. Kalau misalnya kita berusaha banyak dapat laba halal, itu yang kita inginkan. Kita berusaha dapat yang kecil haram, itu kita nggak mau. Jur, kemana 2 akun berusaha? Pokoknya yang penting ikam dapat halal. Banyak pulang.
lawan hasil ujungan dikit haram. Mana kan pilih ya? Dasar kada beutak kalau memilih nang dikit nang haram tadi. Yang kita cari halalnya bukan sugih. Nah ini ilmu, ini jawaban yang jujur. Jawaban yang jujur mencari yang halal, bukan mencari kaya. Karena kita diajari oleh agama, ilmu dan jawaban yang jujur, sugih dan miskin itu sama. Itu ilmu. Kita diajari oleh agama, kaya miskin sama, nggak ada beda. Bukan berarti kaya lebih bagus dari miskin, miskin lebih bagus dari kaya, enggak. Kita diajari dengan ilmu jawaban yang benar, kaya dan miskin sama. Ini ilmu, ini jawaban yang benar. Ini yang kita dapat di majelis ilmu, ini yang dapat di dalam Al-Quran, ini yang kita dapat dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang orang jahil, dia pun mengajarkan satu pelajaran yang sesat lagi menyesatkan. Apa? Kaya lebih bagus daripada miskin. Kita telah dapat ilmu, kita sudah dapat jawaban yang benar, kaya miskin sama. Tapi ada orang yang ngajarin ilmu, memberi masukan kepada kita, kaya lebih bagus daripada miskin. Ini bukan ilmu, ini dhon, ini waham. Ini bukan ilmu, ini dhon, sangka-sangka. Ini bukan jawaban yang benar. Kita pun banyak terjebak, akhirnya terumpati pendapat itu. Apa yang terjadi? Kenapa ikam berusaha nak sugih? Kenapa jadi sugih yang dikejar? Bagus sugih pada miskin. Kenapa jadi lagi buka usaha nak banyak duit? Kenapa jadi banyak duit nang dikehendaki? Kada halalnya kada banyak duit karena bagus banyak duit pada miskin. Ini ilmu yang menyesatkan. Ini bukan ilmu. Yang namanya ilmu, kaya miskin sama. Yang penting halal, bukan kayanya, bukan miskinnya. Apabila sudah di otak kita kemasukan ilmu sesat, kaya lebih bagus daripada miskin, apa yang terjadi? Kita menghina orang miskin. Itu kehidupan kita. Kita rendahkan derajat orang miskin. Ada orang pakaiannya sederhana, pakaiannya tidak bermerek, pakaiannya tidak mahal. Kita sepertinya tidak pernah memandang dia. Bahkan kadang-kadang rambutnya acak-acakan, kada besurui, kada besisir. Bajunya pun kadang-kadang kada begosok, warnanya pun kadang-kadang berkelahi. Antara tapih lawan baju, antara selawar lawan baju, kada sesuai. Kita kadang-kadang merendahkan mereka. Kenapa? Karena kemasukan ilmu lebih baik kaya daripada miskin. Lebih jelek lagi, kita nggak mau duduk bersama orang miskin. Betakai dekat sama orang miskin nggak mau. Kenapa? Ya karena kita menganggap ini orang hina, ini orang nggak punya martabat. Pernah ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang kaya bertamu dengan beliau, datang orang miskin, orang kayanya pun menghindar, maka dijawab dan dijelaskan oleh Rasulullah, orang kaya, kenapa takut dekat dengan orang miskin? Apakah kemiskinannya ini menular kepada kamu atau kekayaan kamu bisa pindah kepada dirinya yang miskin? Enggak, kamu tetap kaya, dia tetap miskin, enggak ada penularan kemiskinan. Kalau kita tatai orang miskin timbul jadi miskin, atau tetatai orang miskin timbul kesugihan seorang hilang separuh, ada. Dia tidak merasa menghina orang miskin.
Sampai-sampai kadang-kadang kekayaan itu telah menjadi pilihan lebih bagus daripada si miskin. Acara pengantenan, yang kaya kumpul, yang miskin nggak dihormati. Semua makhluk Allah, mereka orang yang harus kita hormati, kita harus muliakan. Kemudian Rasul pun dengan tegas menyatakan dengan sejelas-jelasnya, man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba thulutsatihi. Barang siapa menghormat kepada orang karena kekayaannya, 2/3 imannya sudah melaju. Artinya nih orang yang kemasukan ilmu sesat, dia menganggap kaya lebih bagus daripada miskin. Ini ilmu. Apabila sudah kita sadar, tahu jawaban, kaya kek miskin ki nggak masalah, kita akan berani dengan kuat berpegang. Aku yang kucari yang halal, bukan kayanya, bukan miskin. Bukan kaya yang ku kejar, bukan miskin yang ku takuti. Yang ku cari halal. Kencang hati, kuat hati, gak akan mungkin berubah. Nah jadi nang bubuhan begawi-begawi ini kada mungkin korupsi. Kenapa inya kada hendak nang haram? Kada mungkin cuntan duit masigit karena inya kada hendak yang haram. Biar jadinya hidup sederhana, kada hina juga. Apa sih kehinaan orang yang bersepeda? Apa sih kemuliaan orang yang bermobil mewah? Kada. Nyaman bersepeda, nukar bensin kada. Ya, kena pajak kada. Nang mobil mewah kan, apa untungnya? Bayar pajak, nukar bensin. Karena Mbah Parak bulannya mengganti DA, camoh, duit dadah. Koyo aja, sugih kada. Apa untungnya orang kaya? Apa hinanya orang miskin? Apalagi orang kesian orang miskin ini sederhana muha tu pas-pasan jua-jua pulang. Jadi kesian kulit tu jua pinanya kada tapi putih jua orang miskin. Pekerjaan petani bepanas setiap hari akhirnya kan lutung awak. Antara kopiah lawan muha tu bilang kada beda. Orang miskin. Apa sih hinanya orang miskin? Apa? Sampai kemudian kita pun akhirnya terjebak oleh ilmu yang sesat lagi menyesatkan. Orang kaya harus dimuliakan. Allah. Jauh sekali kebenaran jawaban itu. Sesat jawaban itu. Kita memuliakan orang jangan karena kayanya. Jangan. Jadi bebinian-bebinian lelakian-lelakian yang hadir pada malam hari ini, nyawa nang sugi-sugi banyak duit, nyawa tuh kada harap, nyawa kada mulia. Nang kada tapi ada berduit, nang gawiannya membeca mojek, nyawa kada hina. Kalau kita berpendapat orang sugih itu kaya, orang miskin itu hina, kita sudah kemasukan ilmu nang sasar. Jawaban yang bujur, ilmu yang benar, kaya miskin sama. Kemuliaan bukan pada kekayaan, kehinaan bukan pada kemiskinan. Ndak. Santai aja, nang sugih coba kamu kerubut sama orang miskin, apa sih ruginya? Ruginya apa? Anu guru aja, nang miskin ini dah anu, atau gimana minta duit? Embah kasihan, ini kada berduit aja wajarnya minta. Kasarah ikam jam membari kada. Kada guru aja belinya kada membari dicuculnya rumah ulonnya. Ya udah. Kalau kayak itu keadaan orang miskin, ini. Lepas dulu ilmu. Delete sapu dulu ilmu dan pendapat. Bukan kekayaan lebih hina daripada lebih mulia daripada miskin. Yang mulia itu yang punya harta yang halal. Akhirnya dia cari. Pulang dari kerja, dapat enggak dapat pulangnya berpahala. Dapat enggak dapat pulangnya berpahala. Kalau orang yang tadi ilmunya udah kemasukan yang salah, kaya lebih bagus dari miskin. Dia tuntut itu harta untuk kaya, niatnya aja udah salah. Niatnya aja udah salah. Terus dia pun akhirnya
gimana cara dapat kekayaan, mau berdusta kek, mau menipu orang kek, ya macam-macam. Ukuran yang harusnya 1 meter dikuranginya dia, takaran yang harusnya 1 kilo dikurangi dia. Yang penting dia cepat dapat ujungan, cepat dapat harta. Dia cari macam-macam cara supaya dia lebih cepat banyak dapat duit. Ini orang sudah kemasukan ilmu sesat. Pulangnya dia membawa dosa, bukan pahala. Dia kasih sama istri, dia kasih sama anak, akhirnya istrinya nakal, anaknya nakal. Yang dicari yang halal, yang penting halal. Tersebut di dalam kitab Sa'adatud Darain, kalau enggak khilaf. Apabila kita masuk rumah, kita beri salam. Beri salam. Assalamualaikum. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang. Kalau enggak ada orang, Assalamualaikum wa ala ibadillah as-salihin. Kalau ada rumah, jangan diberi salam. Ya. Masuk rumah. Assalamualaikum. Dah, masuk. Summa sallim alayya. Kata Nabi, kemudian baca salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun hanya lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaupun atau assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di depan itu ruang tamu terpampang gambar makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian baca qul huwallah 1 kali. Ingat saja Allah. Tersebut dalam kitab Sa'adatud Darain, orang pernah ngadukan kepakiran dan kesusahan cari kerja. Diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun ini orang pakir, ulun ini orang nang begawi itu bilang puntang pantil. Kada berhujung, kada dapat ini, kada dapat itu. Ujar Nabi, amalkan. Bila masuk rumah, beri salam. Kemudian beri salam kepada aku. Kemudian baca qul huwallah sekali. Akhirnya kada berapa lawas, dia pun jadi orang kaya. Bahkan kawa mengongkosi jiran dan kekawanan. Apa amalannya dia? Hanya itu. Ya begawe. Ya begawe. Tapi apa? Curahan rahmatnya banyak, tambahannya luar biasa. Sampai dia bisa berikan jirannya dia, sahabatnya dia. Kenapa? Karena kekayaan yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi yang penting kita tuh cari yang halal, biar banyak dapat. Daripada haram tapi dikit. Ingat cerita Sa'labah. Kinan dulu Sa'labah. Soalnya berdapat. Sa'labah itu orang miskin, orang yang gak punya apa-apa, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia gak punya harta yang begitu banyak. Rupanya laki bini ini bapak penderan, ngomong-ngomong, akhirnya mereka berdua memutuskan gak tahan hidup miskin, gak mampu hidup miskin. Nah ini orang lucunya manusia, kalau hidup miskin gak mampu, apalagi hidup kaya. Karena miskin itu ujiannya kecil, kaya itu lebih besar daripada miskin. Beneran? Suara nggak dusta. Beneran? Miskin itu ujian, memang berat, lebih berat lagi kaya. Bahkan orang kaya masuk surga dunia. Yang duluan masuk surga siapa? Orang miskin. Yang duluan pulang dari bandara siapa? Orang yang nggak punya bagasi, betul? Kalau orang banyak bagasi itu nanti bagasi dulu. Hitung-hitung, cari-cari bagasinya benar apa tidak. Karena tas kadang-kadang mirip sama. Iya, jangan langsung diambil tas yang mirip yang sama. Pulang ke rumah dibuka cawat semua. Tidak. Nah ini. Akhirnya Sa'labah datang kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, udah sabar aja.
kamu sabar, yang tabah. Enggak ya Rasulullah nggak tahan, ya Rasulullah nggak tahan. Ini kisah ulun. Qalilun tuaddi syukra khairun min katsirin la tuaddi syukra. Salah, sedikit ikam mampu bersyukur itu lebih baik dari banyak tapi kena kada kawa bersyukur. Sedikit ini mampu kau bersyukur. Nanti kalau udah banyak kamu susah bersyukur. Susah. Sedikit ini lebih bagus daripada banyak nanti. Inilah manusia. Oh gampang ya Rasulullah. Sedikit bersyukur insya Allah banyak lebih bersyukur. Jar kita tuh ngomong kadang-kadang nggak punya alasan. Ya Rasulullah sedikit ulun bersyukur, kalau banyak insya Allah ulun bersyukur lagi. Kan dari awal ngomongnya begitu, tapi setelah diberi dikasih belum tentu. Tuan guru, ya apa? Guru ulun berjanji insya Allah kalau tanah ulun payu ulun bari pian duit. Waktu belum payu. Tapi kalau sudah itu tanah laku dijual, gurunya nggak diingatkan lagi. Malah datang kedua, guru kenapa? Uang tanah yang ulun dapat dari hasil jual tanah hilang. Jadi ulun minta sholat hajat supaya uang itu kembali lagi. Kemarin waktu dapat uang, kenapa nggak datang ke rumah tuan guru yang dijanji? Akhirnya hilang uangnya. Talabul halal wajibun. Yuk kita. Yang penting talabul halal, bukan talabul ghina. Yang dicari itu halal. Jangan sampai kita masuk kerja sogok kapal, suap, apalagi supaya sebertaan ngerti. Jangan masuk kerja napal, apa nang ditapal. Masuk kerja nyogok, apa yang disogok. Udah hasilnya aja dari yang haram. Akhirnya gajinya mana mungkin halal. Biar aja begawi itu seadanya kada apa-apa, yang penting halal. Guru jar gue ini ngalih mencari nang halal, nang haram nang nyaman. Silahkan cari nang haram situ. Karena nyawa jadinya bara, harangnya neraka ya nyawa. Sate neraka aja hangit, apalagi harang neraka. Coba sate lawan harang mana dua, panas harang pada sate. Hakon menjadi harang neraka. Jadi wayah ini punya sugih mobil 15 buah, motor kendaraan itu 30 buah, rumahnya banyak. Duitnya dari apa? Minjam, bayarnya berbunga, kena nyawa mati digapit bumi. Tulang nyawa patah, muha nyawa rakai, neng itu makin nyai. Kita kadang kagum dengan orang kaya. Kalau pang orang tuh sugih bener guru ejar. Inya aja belanjanya sekali belanja guru ejar arah 200 juta. Sekali makan aja 200 juta. Iwak arwana disanganya. Iwak arwana digoreng 200 juta. Kita kadang kagum. Kita kagum dengan orang makanannya halal. Kita kagum. Hebat banget nih orang. Dia berusaha makannya yang halal. Dia berusaha minumnya yang halal. Nih orang hebat. Nih orang terhormat. Nih orang mulia. Kita nggak kagum dengan orang yang kaya. Kalau dia berpakaian, pakaian jasnya mahal. Itu sepatunya mahal. Giginya aja berlian semua. Mahal. Kita nggak kagum. Beli mobil yang paling mewah. Paling mahal. Kita nggak kagum. Beneran. Dan kita tidak perlu tergoda dengan hanya alasan palsu. Lebih baik kaya daripada miskin. Nyaman karena bersedekah, bujur gerang. Lebih baik baju yang bagus untuk bersyukur daripada nang sedang, bujur gerang. Kita nakal. Mudah-mudahan kita setidak-tidaknya merubah dulu ilmu dan pengetahuan. Halal nang penting, kaya miskin bukan masalah.
kita kedatangan tamu dari Solo, Habib Abdullah Al-Habsyi. Habib Abdullah Al-Habsyi ini ponakan daripada Habib Syekh yang baca syair, yang juga pernah maulid. Beliau ibunya Habib ini sama Habib Syekh saudara. Alhamdulillah. Beliau ini ya datang berkunjung silaturahmi dengan majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis ibadah. Nah, ini orang-orang yang hatinya mencari ilmu, mencari ibadat. Kalau kita surveinya kemana? Survei tambang, perkebunan, toko. Gak pernah survei majelis. Jadi hadir majelis itu gak pernah. Surveinya apa? Tambang. Yang ditambang apa? Batu asahan. Survei kebun. Ya lah. Itulah orang-orang yang dicarinya talabul ilmi, yang dicarinya talabul ilmi. فالسعادة منوطاها كلها باقتفاءهم. Semua kebahagiaan, semua keberuntungan, semua keberhasilan letaknya dengan mengikut apa yang telah dijalankan oleh orang-orang saleh. Apa? Cari ilmu, cari harta yang halal. باخت من رآه أو رأى من رآه يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرامي. Ya. Bakhit man qad ra'ahum, beruntung orang yang menatap muka mereka. Au ra'a man ra'ahum, atau menatap orang yang pernah menatap muka mereka. Beruntung orang yang pernah melihat mukanya Rasulullah. Beruntung orang yang melihat sama muka orang yang melihat Rasulullah. Beruntung orang yang melihat muka orang yang melihat muka orang yang melihat Rasulullah. Man ra'a ila yaumil qiyamah. Bakhit man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Antum hayati, antum hayati. Kau rohku, kau kehidupan, kau segalanya bagi orang-orang saleh, para wali-wali Allah. Semua mereka itu adalah rohnya, kehidupannya kita, rohnya kita, napasnya kita. Antum hayati idza sya'atukum hadarat. Bila kita memandang orang saleh, mencintai orang saleh, hiduplah kita. Bila kita membenci orang saleh, matilah kita. Idza sya'atukum hadarat wa in hujibtum. Bila terdinding, enggak cinta, enggak suka, enggak sayang, taghayyaba ruhu an jasadi, hilang kehidupan. Ini cinta kepada ilmu, cinta kepada halal, menuntut ilmu, menuntut yang halal, tanda hidup. Kalau ilmu enggak dituntut, yang halal enggak dituntut, tanda mati. Orang mati enggak punya apa-apa, malah ditakuti, bukan disayangi.
Yang dicari yang halal. Godaannya, jangan umpat-umpatan berpendapat kaya lebih bagus daripada miskin. Miskin lebih hina daripada kaya. Nanti kita nggak nuju yang halal lagi, kita akhirnya nuju yang kaya. Bahkan akibatnya kita memuliakan yang kaya, menghina yang miskin. Akhirnya kita pun terjebak siang malam pagi sore. Gimana caranya supaya kaya, tambah harta. Walaupun akhirnya subhat, haram, dimakan, diambil. Yang pertama, thalabul ilmi. Kita harus jujur. Setidak-tidaknya thalabul ilmi 60% daripada yang lain. Kita hidup. Kadang-kadang thalabul madhi. Kita mencari pujian. Kita mencari sanjungan. Kita mencari kehormatan. Tidak benar thalabul ilmi. Bahkan kadang-kadang kita thalabul ghina. Mencari kekayaan pagi, sore, siang, malam. Bahkan kita kadang-kadang, Masya Allah, sama miskin itu menghina. Bahkan kita takut dengan kemiskinan. Padahal kemiskinan kadang harus ditakuti. Kenapa? Karena kita nggak talabul ilm. Kenapa harus kita mengejar pujian melebihi daripada menuntut ilmu? Kenapa takut dengan hinaan? Berarti sampai kita siang malam memikirkan agar hidup kita ini jangan sampai dihina. Karena dihina hilang harga diri. Siang malam pagi sore yang dicari jangan dihina. Berarti kita menuntut agar jangan dihina. Kalau benar menuntut ilmu. Kalau memang benar yang dituntut adalah ilmu. Paling tidak 60%. Talibul ilmi takaffalallahu birizqi. Insya Allah kalau bekerja lancar urusannya. Rezekinya lebih khusus. Nggak seperti orang biasa. Coba. Kalau orang pesantren, masuk pesantren. Kalau memang benar dia cari ilmu, insya Allah dia berkah. Tapi kalau anak mencari bereramian aja, mana mungkin berkah. Berarti dia tolib penuh bereramian. Atau tolib sahabat, nggak tolib ini. Kalau benar talabul ilmi, insya Allah, janjinya Rasulullah, talibul ilm takaffalallahu birizqi. Rizqihi al-khusus. Jadi ini kita nuntut ilmu malam minggu misalnya, hadir. Apa yang dicari? Ilmu. Kita nggak mencari apa-apa. Mau pujian? Enggak. Dihina orang nggak takut. Miskin biarin. Alhamdulillah kalau sugih. Kalau kada sugih terpapar. Akhirnya Sa'labah tadi datang dan didoakan Rasul, dijulungi kambing, ya Allah kisahnya mentolak. Nah, pas sugih sayanya dasar bujur. Miskin aja kada tahan apalagi sugih. Miskin aja kada tahan hidup apalagi sugih. Cuma kan orang berpikirnya nyaman sugih pada miskin. Padahal miskin aja nggak mampu apalagi sugih. Tapi aneh kadang-kadang orang nih berpikirnya, ya Rasulullah ulun nggak tahan miskin. Berarti kan nggak tahan juga kaya. Bukan kegampangan sugih. Ujian sugih itu jangan mengaku sugih, kawa gerang. Jangan engken, kawa gerang. Harta kita diambil orang, jangan sakit hati, kawa gerang. Ada kegampangan ujian sugih, nyaman ujian miskin. Ujian miskin ini kan ada ujiannya. Mbak duitnya ada. Apa? Nyaman. Ringan dikit. Iya. Talabul halal, yang dicari adalah halal. Jadi mudah-mudahan dengan berkat hadis Nabi ini dulu langkah-langkah yang harus kita tanamkan kepada masyarakat kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya yang dicari bukan talabul ghina tapi talabul halal. Agar jalan hidup kita kencang, walaupun sedikit tapi halal itu lebih membahagiakan daripada banyak tapi haram. Kita kada perlu menghina orang miskin. Kita kada perlu menjauh daripada orang miskin. Dan kadang-kadang orang miskin bajunya kotor, rambutnya gak tersisir, dia adalah walinya Allah. Jikalau dia angkat tangan sebelum doa, udah kabul doa dan permintaan. Kita gak tahu. Tukang sapu pasar, kadang-kadang kita hina. Padahal tanpa mereka kada berasih pasar. Tukang tabuk kubur kita hina. Kadang-kadang coba mungkin ada tukang tabuk di mana mengajal mayat. Iya. Kadang-kadang sama tukang beca kita hina. Kadang-kadang sampai melalar ilmu-ilmu sesat itu. Berdatang aja ke dahakon non orang miskin. Kenapa kadang?
Apa bedanya orang sugih lawan orang miskin? Karena bergerak rasa lain enggak? Kalau bilangnya orang sugih itu nyaman, orang miskin tapi nyaman. Enggak. Mau miskin mau kaya sama. Bungas lawan kada bungas, pajahi lampu. Kada kelihatan lagi. Talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Menuntut yang halal itu fardu. Nah, jadi mari kita masyarakat, terutama kita orang Islam, yang penting itu usaha halal. Halal dan dapat yang halal. Jadi kita kada perlu kadang-kadang ya tergoda juga pangladan orang bisa mobil hendak juga bisa mobil, orang bisa pesawat hendak juga bisa pesawat, orang bisa helikopter hendak juga bisa helikopter. Padahal halaman rumah halus. Kan kadang-kadang ada berpikir cuma anak koyo kuyat dan ini nang hadir-hadir ini anum-anuman ini santai hidup. Ada perlu gelang jam tunang larang yang penting hidup. Mahal-mahal jam mati kalau bisa menghidupi memberi supan. Bisi HP kada usah mahal-mahal, yang penting berbunyi halo di sini, halo di situ langsung. Nah itu aja. Yang penting bisa ngomong, SMS jelas hurufnya. Ini mahal-mahal punya HP yang biji. Kada bisa. Kayak apa nih ya? Kayak apa SMS kayak ini kita bulang-bulik ya. Nah, kada bisa. Bisi motor larang-larang bapak juga, yang penting selamat daripada hujan, daripada panas. Mewah-mewah mobil memberi supan masih mudah di pom bensin kada bisa mencari lawang minyak di mana picikannya memberi supan. Maka koyo benar keluar bersepatu sandal apa nih selawar larang. Jadi jar tukang bensin buka pak bensinnya. Nah aja kucing apa nang kucing berarti minjam motor. Kadusan ke koyo-koyo memberi supan. Nanti koyo akan nang harta nang hina. Luput kada berakal. Mobil tuh hina, pesawat itu hina, beneran hina ad-dunya daniyah. Kenapa? Apa yang kita banggakan dengan yang hina? Allahu Akbar, enggak punya otak. Orang harus bersyukur dengan ilmu dan amal, bukan dengan harta dan benda. Rumah mewah dibanggakan itu hina beneran. Kenapa jadi hina Gurujar? Surga tuh kedada mimiripannya, senyaman-nyaman orang hidup di sini, nggak apa-apanya dibanding surga. Nah, hina, enak banget. Motor, wah, apa paling mahal? Mobil apa ya? Paling mahal mobil apa? Aku tanya, paling mahal mobil apa? Ayo jawab. Kalau kada kau menjawab, kita kada ampihan pengajian. Kalau menurut aku nggak ada yang mahal di dunia ini, kenapa semua bisa dibeli? Berarti murah. Betul. Kalau masih bisa dibeli murah. Kalau yang namanya mahal nggak bisa dibeli, itu mahal. Ada mobil yang nggak ada orang bisa membeli, nah itu paling mahal mobil itu. Tapi kalau masih bisa dibeli murah. Betul. Nah, bujur. Habib bisa belajar, ngerti nggak? Paham? Masya Allah. Ini iya aneh kalau masih bisa dibeli murah, mahal gini ambal murah kau ditukari kurang nang mahal itu kau nukari lagi. Allah begitulah Allah jual surga dan isinya paling murah. Tapi orang nggak mau beli, punya ajaibnya. Allah beli
Allah jual surga dan isi-isinya dengan penjualan paling murah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah jual surga dan isinya. Allah minta apa? Diri dan semua harta yang kita miliki kasih sama Allah, cukup itu harganya. Murah banget. Kita ini kan orang miskin. Rumah kita sebuah, mobil paling banyak 10 buah, ya kan? Kendaraan paling banyak 5 buah misalnya. Punya tanah berapa petak? Dikasih sama Allah. Diganti dengan surga dan isinya. Paling murah Allah jual, tapi orang nggak mau beli. Ini kebobolan manusia. Puhul taboknya. Nukar berlian hakon aja. Padahal harga sama berlian sama uang. Ini Allah kasih surga dan isinya. Kata Allah, ku jual surga, bawa ke sini dirimu. Kamu nggak perlu mikirkan dirimu, aku yang mikirkan. Jadi kita jual dah diri kita. Diri kita jual. Harta kita jual. Kita ganti dengan apa? Surga. Udah. Jadi diri milik Allah, harta milik Allah. Selesai. Hilang harta. Kapan kita kehilangan? Harta aja kita nggak punya. Kalau memang benar sudah dikasih sama Allah, mana ada bab kehilangan? Kalau kita nggak punya diri, ya udah. Kalau sakit berobat, kalau ada uang, kalau nggak ada, udah dia tambah sakit. Ya Allah, biarin. Kenapa memang nggak ada uang? Tambah parah. Kemudian koma, kemudian titik meninggal. Patah, gak ada penanganan. Perlu sedih. Ini tubuh bukan milik kita. Itu surga. Hayal aja surga. Memang kita punya surga. Kalau sudah kita kasih diri dan harta, kita punya surga. Itu murah banget Allah jual. Kenapa orang nggak mau beli? Ya ini karena ada berutak. Kalau misalnya ada orang jual berlian 5 karung harganya 1.000, siapa yang mau beli? Semua orang pasti mau beli. 1.000 5 karung. Berliannya kayak intalu angsa. 5 karung. Uangnya 1.000 aja. Udah pasti semua berabut. Nah itu. Tapi kenapa orang dikasih surga nggak mau, malah pikir-pikir sampai Assalamualaikum ya malakal maut. Ikam ku ambili, ku jemput hari ini untuk ke rumah kamu. Malakal maut sebentar. Kalau bisa yang lain aja dulu yang bisa. Mau dimasukkan ke rumah yang asli kok pikir-pikir. Nah jadi akhirnya terungkap sebuah kesimpulan sederhana. Yang kita cari talabul ilm, yang kita cari talabul halal. Talabul ilm akhirat, talabul halal dunia untuk akhirat. Apabila dua ini pegangan hidup kita, yang kita cari ilmu, bukan pujian, bukan kehormatan, ilmu yang kita cari, insyaallah akan dimudahkan. Dan yang kita cari urusan dunia halal, bukan banyak, bukan kaya, tapi halal. Inilah kehidupan. Insyaallah minggu akan datang kita bahas beberapa jawaban yang bujur, beberapa jawaban yang salah. Di antaranya malam ini sudah kita buka jawaban yang bujur, sugih dan miskin sama. Jawaban yang salah, sugih lebih mulia daripada miskin, hina miskin daripada sugih. Itu jawaban yang enggak benar. Jawaban yang benar, sugih miskin sama. Yang kita cari bukan sugih, yang kita hindari bukan miskin, yang kita cari adalah halal. Halal adalah keridhaan Allah. Kebetulan ulun diamanati di titik pesan gitu. Nah jadi pertama panitia masjid berpesan minta maaf, minta ridha kepada jamaah itu material apa bahan-bahan bangunan itu ada di luar yang kemudian yang kemungkinan mengganggu jamaah besar atau jamaah berparkir di halaman masjid. Itu jadi minta ridha, minta halal. Yang kedua mungkin insyaallah minggu akan datang itu parkiran akan diubah. Jadi mobil-mobil ini kebanyakan sudah sasak ya petugas.
Jadi hendak diarahkan keluar dari halaman masjid. Jadi kada jauh juga bang, kada jauh dari masjid nih keluarnya, kada jauh, kada sampai ke Barabai situ, kada sampai, kada sampai, salah kerja. Iyalah, kada sampai. Jadi karena langkah orang menuntut ilmu ini semua ibadah. Nah, putaran ban semua ibadah. Yang dicari kalau benar-benar ilmu, kita kada peduli apa-apa. Jadi aturan petugas diringi dan turuti. Insya Allah seandainya pian pun jadi petugas, seperti inilah pelaksanaannya. Karena kada petugas jadi kada tahu kesah. Jadi parkiran-parkiran itu sudah dibikin di tembok dan lain sebagainya. Kada menutup kemungkinan karena bola parkiran tingkat 10 aja sudah. Jadi entah naik kendaraan turun tah nyonyong. Yang mustah. Wadahnya kada ada lagi. Dan yang ketiga itu tadi, yang kedua parkiran, yang ketiga minta rela, minta maaf, pelayanan kami dalam menuntut ilmu kita bertahan ini mungkin ada kekurangan lagi. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mempermudah dan memperlancar. Jadi minta ampunlah, minta ridha benar. Kemudian bebinian itu isi sap-sap yang kosong. Jangan sampai sajadah itu gonol, awak halus. Nang aturannya kawa berdua, segan sidin seronganan aja dilipat ke sajadah itu ya Allah. Nah, jadi supaya kawa sap itu duduk. Jadi kalau sajadahnya besar, orangnya kecil, jadi kan sap itu jadi seperti rongkang ya Allah, peluang. Dan bebinian ya Allah. Mandak sajadah berdahulu, mandak ciri berdahulu. Sekalinya banyak datang turun mencari hilang sajadahnya. Kenapa? Disepak kecil nang seikung pulang diisinya memang lah. Jadi liku-likunya majlis nih. Ada juga nang seikung mandak berdahulu, sekalinya ada turun. Nah, garing sakit kepala. Jadi nang lain ini hadang-hadang siapa nih ini jadi nang seikung jin sakon ini dirham. Jadi kegayaan orang. Sebenarnya aturan sab itu tawadikam, siapa nang berdahulu ini nang di muka, siapa nang terdudi di belakang. Binian ya Allah. Binian ini dasar jawaban lah. Belum banyak dapat kabar tuh pasian aja pampinannya. Mau aja menurut tuh. Disuruh ke muka mau, disuruh ke higa mau pinanya. Binian lah, insyaallah. Kalau bapaknya anak menuntut juga kesian, disuruh besar di sini, mau disuruh Bu pian jangan besar di sini, guna di sini jalanan, ya insiden, lengah petugas Anda kisiden. Itu bang, besar. Mbak ditagur oleh petugas, Cil jangan di sini Cil, kada kawal lewat orang, kawai di sini, aku berkitar sedikit kawai lewat karena bapak diajak aja di sini, kasihan. Ada nang seikong pulang mencari TV, mana TV, jadi di situ duduk, jadi orang diranjahi sidin duduk, aku tahu mau sidin. Ada juga nang duduk di gawisi, kenapa pengamihan nggak sih? CLPN ke muka lagi Cile itu sab di muka banyak kosong. Kada di sini aja aku di sini. Aku tuh nyaman di sini ke muka Cile kena ngali anu berdahulu aja di sana kena men pian di sini berdahulu di sini kena nang lain menggiring juga akhirnya kosong di muka. Kada aja sidin dikarasi oleh sidin petugas di juga kada mengarti juga. Kada Cile ke muka ikam tahu lah bungol Cina. Aku ni pengamihan bungol aja. Macam di banyak-banyak nang luar biasa. Nanti bebinian ngarannya. Tapi barakat menuntut pindah kurang juga pangkah. Yang kada bagus. Bebinian nikam tahu ada. Bahkan meraan yang keluar gangnya kada boleh lihat kada. Nya penyawaannya 10. Tang keluar gang set kada tahu nang cegar mobil ini laju kencang nih yang set keluar dak euy jangan nak hidup pulangnya ini hidup. Bukan kemos juga.
Nah, tapi namun nuntut nih kadada. Orangnya dasar keluarga bejingu. Jam 1 malam gin bejingu. Kalau pina ada, keng ya lewat orang lancing terang. Siapa yang menolongi? Bebinian tenang. Semalam gin dipertimbangkan oleh petugas. Ini kebijakan aja kesian oleh petugas. Jar petugas mau dibari jar wadah masih gitu segan bebinian tuh. Padahal ajakannya ditander petugas sih kan bebinian itu keluar semuanya. Nah, bagus ya kok ahlak buah ini kan separuh lalakian separuh bebinian. Kayak ini juga aja mau bebinian nih banyak kayak pemburu jar. Kenapa gerangnya kok? Asa-sasakan mulai aja bebinian ini bertambah terus. Ini dasar jago di dunia ini pembanyaknya bebinian. Lalakian tuh sedikitnya lalakian ini pabrik. Mau olah aja. Sasak masih gitu kan gara-gara lalakian menumbuk ya Allah. Nah jadi bebinian nela masih asih jualan petugas kesian. Bubuhan parkir tuh bebinian kendaraan. Awal aja memasukkan. Menyiapkan kada bisa memasukkan, tidak ular kah memasukkan? Oh. Jadi acil, kijilnya, jarak. Padahal maksud petugas itu memasukkan kendaraan, gitu. Nah, katanya nang memasukkan nang apa-apa. Cuma dahal no petugas ini dasar kijil juga. Kasihan petugas, senyum dong petugas. No nyaman berokok di luar, nggak kok berokok di sini nah. Lah minta rela, minta maaf kalau layanan kami belum memuasakan. Kenapa? Ini semua demi kenyamanan dan mencari kayak apa nyamannya. Jadi ada yang dibulikakan ke kayutannya apa itu supaya amunnya dibulikakan ke pasar lama seberatan tekang. Nang dari pasar lama membuli ke pasar lama gini mana kimatan belokakan ke kiri supaya mengurangi macet. Amun tuyuk ke lampu merah seberatan pas habang pas mau tekang tuh bang. Kesian petugas itu gin mulai daripada berdiri bahari berdiri lu di pinggir jalan tengah jalan oh yaitu dilanjah oleh jamaah juga menyebalah akhirnya mau kebuhannya anda kibuhannya nang habang-habang tuh ada juga namanya balah mau buhannya bentang buhannya tali mun masih menyebelah bentang setrum mai lagi sudah. Ini supaya semua nyaman, supaya semua bagus. Jadi minta rela. Tapi ulun lihat pernah bulik dari acara, pernah berjalan bulik jam parak maghrib. Jadi dari pasar lama jalan, walaupun padat tapi merayap jalan aja daripada takang kayak petakang. Takang tuh ada sing gerakan. Nah jadi minta rela ulun lah. Mari kita sama-sama bersabar ya. Karena kau bang, makanya apa lagi? Jaka ulun diberi izin nalah seminggu aja mau umat jalanan pakai tangan itu nah ulun umat jadi jalan 4 meter ulun ulah 10 meter ulun umat masih gitu nih ulun kancang-kancang gitu nah jaka nih ngalih belum kata ada izin bang mun kada ada izin emang gawin kayak itu kena rakai bener masih gitu insyaallah. Petugas tuh kasihan ada nang basar turun sudah. Nah, kenapa di rumah Pak lahilon bini? Sung turun. 8:30 parak sudah. Nah, minta ampun, minta reda. Mudahan dosa kita diampuni.